A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembahasan kita, yaitu berkenaan dengan hukum-hukum fikih, di mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru, di mana pembahasan kita sebelumnya adalah seputar taklid, ijtihad, dan hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan thaharah, di mana pembahasan thaharah ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, sebagaimana pembahasan-pembahasan lainnya tentunya, pembahasan taklid, pembahasan ijtihad, dan pembahasan yang akan datang. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa ibadah seorang mukallaf jika dia bukan mustahid dan bukan muhtad, tanpa dia bertaklid, maka ibadahnya itu dihukumi sebagai ibadah yang batal, yaitu ibadahnya seorang mukallaf yang bukan mustahid dan bukan muhtad, juga bukan muqallid, maka ibadahnya adalah dihukumi sebagai ibadah yang batal. Dia harus mengganti ibadah yang dilakukannya atau ibadah yang ditinggalkannya. Dan pembahasan kita kali ini adalah berkenaan dengan thaharah. Thaharah dalam bahasa kita adalah bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas maupun dari khobas. Apa itu hadas dan khobas? Insya Allah akan kita sampaikan pada thaharah. Di sini adalah pembahasan muqaddimah atau pengantar dari pembahasan intinya. Asli daripada hukum thaharah atau bersuci ini adalah tidak wajib. Thaharah menjadi wajib ketika kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya sholat, menyentuh Al-Quran, misalnya melakukan tawaf wajib, maka di mana setiap amalan-amalan tersebut disyaratkan seseorang harus dalam keadaan suci. Maka seseorang sebelum melakukan sholat, sebelum menyentuh Al-Quran, sebelum melakukan tawaf wajib, maka dia harus melakukan thaharah, yaitu mensucikan dirinya. Ini adalah thaharah. Dan sebagaimana kita sebutkan bahwasanya thaharah adalah muqaddimah atau pendahuluan pengantar untuk melakukan satu ibadah. Ibadah sholat khususnya memiliki beberapa bagian, yaitu memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama adalah dia memiliki ketentuan harus dalam keadaan suci, berkenaan dengan thaharah, berkenaan dengan pakaian, berkenaan dengan tempat, berkenaan dengan kiblat, azan, dan waktu. Ini adalah berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Adapun hal pertama adalah berkenaan dengan thaharah, yaitu bersuci. Thaharah itu harus dilakukan dari dua hal. Thaharah bersuci dari hadas dan bersuci dari khobas. Bersuci dari hadas itu bisa bersuci dari hadas besar atau bersuci dari hadas kecil. Hadas besar misalnya berhubungan badan atau jima, keluarnya mani, haid atau nifas. Hadas kecil misalnya buang air kecil, buang air besar, maaf kentut, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal tertentu, kondisi tertentu ketika seseorang mengalami kondisi tersebut, maka sebelum melakukan sholat, sebelum menyentuh Al-Quran, dia harus melakukan thaharah. Kemudian bersuci dari khobas, yaitu bersuci dari hadas, yaitu bersuci dari najis batiniah, yaitu kondisi di mana sebagaimana telah disebutkan baik itu dari hadas besar maupun dari hadas kecil, bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara berwudu, khusus hal ini adalah, dan wudu adalah berkenaan dengan hadas kecil, yaitu kencing, buang angin, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah dengan cara mandi. Tentunya dengan cara wudu dan mandi adalah memiliki cara-cara tertentu yang insya Allah akan kita sebutkan. Adapun mandi itu dilakukan guna untuk menghilangkan hadas besar, misalnya setelah melakukan jima, setelah keluarnya mani, setelah selesai haid atau selesai nifas, dan lain sebagainya. Kemudian adapun bersuci dari khobas, yaitu kata lainnya adalah bersuci dari najis, baik itu mensucikan dirinya, badannya, tempatnya,
pakaiannya, atau hal-hal yang berhubungan dengan seseorang ketika ingin melakukan ibadah tertentu seperti melakukan sholat. Ini adalah sekelumit berkenaan dengan toharo, yaitu mensucikan diri dari khobas maupun hadas. Khobas yaitu mensucikan diri kita dari najis-najis yang ada dalam diri kita, maupun dari pakaian dan tempat, atau dari makanan dan minuman kita. Kemudian toharoh dari hadas itu ada kalanya bersuci dari hadas besar atau bersuci dari hadas kecil. Hadas kecil misalnya buang air kecil, buang air besar, keluar angin atau kentut. Adapun hadas besar adalah misalnya adalah berzima, keluarnya mani, haid dan nifas, itu harus dengan cara mandi. Kemudian berkenaan dengan masalah menghilangkan hadas kecil, yaitu sebagaimana telah kita sebutkan, yaitu dengan cara melakukan wudhu. Kita sebutkan bahwasanya bersuci itu sendiri hukum aslinya tidak wajib. Baru menjadi wajib ketika kita ingin melakukan misalnya sholat. Dan dalam sholat, ketika seorang melakukan sholat, diwajibkan untuk dia suci dari hadas dan khobas. Tentang berwudhu, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.